Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Sungguh kita semua bersyukur di hari ini atas berkat Tuhan yang dianugerahkan bagi kita semua. Sehingga melalui program renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa, hari ini kita semua dihantar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita semua satu hati di dalam Tuhan. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Torang semua bersaudara. Sebab di dalam Tuhan kita semua sama dan tidak ada yang berbeda. Sehingga mari kita puji dan tinggikan nama Tuhan. Kita menyembah dan memuliakan nama Dia di pagi hari ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Berjumpa kembali kita di hari ini saudara-saudara, dan marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah berdoa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati di pagi hari ini. Kami siap melakukan tugas kerja panggilan kami masing-masing sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu ya Yesus Kristus. Dan kami pun memohon petunjuk-petunjuk-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak salah melangkah dalam setiap hal, dalam setiap keputusan yang akan kami ambil di hari ini. Tangan kasih Tuhan kiranya menyertai kami, dan kiranya firman Tuhan akan mendasari kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, Roh Kudus bekerja, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di hari ini mari kita membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 yang berbunyi begini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang bersyukur, yang bersukacita bersama-sama dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka ada dalam sukacita iman. Dan berapa banyak di antara kita juga yang bergumul bersama dengan saudara-saudara kita ketika mereka ada dalam kesusahan. Hal ini mungkin terdengar biasa-biasa saja, tetapi banyak di antara kita
Atau mungkin diri kita termasuk di dalamnya agak sulit untuk melakukannya. Karena kebanyakan orang akan senang ketika melihat orang lain susah dan akan susah ketika melihat orang lain senang. Hal itu terjadi karena apa? Karena terlalu banyak iri hati, karena terlalu banyak hal untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena terlalu banyak sikap dan sifat yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ketika kemarin kita boleh membicarakan bagaimana kita mau menghormati, bagaimana kita mau menghargai orang lain, maka hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, ketika ada ajakan, jangan sampai terjadi perpecahan. Saudara-saudara, gelas yang terbuat dari kaca atau barang apapun yang terbuat dari kaca, ketika jatuh, ketika pecah, maka tidak akan utuh kembali. Ketika itu pecah, saudara-saudara, maka akan ada pecahan-pecahan, baik kecil maupun besar. Nah, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengingat bagaimana surat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat di Korintus ini pada bagian awal. Dia mau mengingatkan jemaat pada waktu itu, tetapi juga bagi kita semua di saat ini. Jangan sampai terjadi pengkotak-kotakan di dalam jemaat Tuhan. Ketika ada dalam satu kesaksian di jemaat Korintus ini, ada yang mengelompokkan diri sebagai pengikut Apolos, pengikut Kefas, pengikut Paulus, tapi sekaligus juga ada yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus. Di tengah-tengah jemaat Korintus terdapat pengkotak-kotakan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam pengkotak-kotakan di jemaat, ketika kita membentuk kelompok-kelompok tersendiri di tengah-tengah jemaat, karena merasa diri peran kerja lebih besar dibandingkan dengan yang lain, maka akan mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, pagi hari ini kita arahkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita merasa lebih daripada yang lain, tetapi sebaliknya juga jangan kita minder dengan keberadaan kita di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh belajar lewat firman-Mu ini. Dengan menyadari tugas kerja kami, peran kami masing-masing dalam segala keunikannya. Kami mau membawa kehidupan kami benar-benar utuh di hadapan-Mu. Kami mau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu dalam banyak hal yang Kau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk dapat terus menjaga diri kami dan kiranya berkenan di hadapan-Mu untuk segala sesuatu yang kami kerjakan. Ketika hari ini kami bergumul dengan keadaan pribadi kami yang tidak mau bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang bersuka cita. Lewat firman-Mu ini kami diingatkan agar supaya kami mau melihat diri kami bahwa kami juga berharga di mata-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa melakukan tugas kerja kami seperti apa yang Kau kehendaki. Dan kami percaya ketika Engkau mempercayakan suatu pekerjaan bagi kami, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa sembah sujud kami yang kami bawa, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.